Yogyakarta, kota yang tidak hanya dikenal sebagai pusat kebudayaan budaya Jawa dan kota pariwisata. Namun kota Yogyakarta juga menyandang predikat kota nyaman huni. Namun di lain sisi, kota Yogyakarta yang hanya memiliki luas 32,8 km persegi dan dihuni 415.605 penduduk pada tahun 2024, kini menghadapi kepadatan yang kian meningkat. Kepadatan mencapai sekitar 12.664 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kota terpadat di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 149 jiwa per kilometer persegi. Kebutuhan terhadap kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang menyebabkan berkurangnya area tutupan vegetasi, salah satunya keberadaan ruang terbuka hijau publik atau RTHP. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Tidak saja kenaikan suhu dan pencemaran udara, namun juga menyebabkan menurunnya kualitas air dan tanah. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berkomitmen untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang tentang Penataan Ruang, yaitu nomor 26 tahun 2027, dengan yang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau itu minimal 30% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan mencakup pembangunan RTHP, baik yang baru maupun dengan pengembangan wilayah yang di sana banyak ruang-ruang kosong, ini bisa kita gunakan untuk menjadi ruang terbuka hijau. Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk optimalisasi fungsi hijau kota agar Kota Yogyakarta mampu menjadi kota yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan. Lagi-lagi, ketersediaan lahan yang cukup minim di Kota Yogyakarta menjadi kendala yang mendasar dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik atau RTHP. Kendati demikian, komitmen pemerintah Kota Yogyakarta untuk tetap menghadirkan sebuah hunian yang nyaman bagi warganya terus diupayakan. Permasalahan utama pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta adalah keterbatasan lahan dan anggaran. Oleh karena itu, maka kita memaksimalkan RTHP yang ada, kemudian memprioritaskan peningkatan kualitas RTH yang sudah ada. Kemudian memanfaatkan lahan untuk milik pemerintah untuk kegiatan-kegiatan di wilayah seperti untuk taman lingkungan serta melibatkan masyarakat di dalam pemeliharaan dan penghijauan. Strategi ini dilakukan agar fungsi RTHP tetap optimal mendukung kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Yogyakarta. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada, serta pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk taman lingkungan, menjadi salah satu strategi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dengan melibatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan dan penghijauan, diharapkan pula mampu mengoptimalisasi fungsi RTHP dalam mendukung kenyamanan dan berkelanjutan lingkungan kota. Strategi tersebut telah selaras dengan tata ruang kota Yogyakarta berdasarkan RT/RW dan RDTR tahun 2021 hingga 2041. Tata ruang kota diarahkan untuk mewujudkan kota yang nyaman, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan keterbatasan lahan yang sebagian besar telah terbangun, penataan ruang difokuskan pada optimalisasi serta pengendalian pemanfaatan ruang yang seimbang antara fungsi budidaya dan fungsi lindung. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni, keberadaan ruang terbuka hijau publik atau RTHP telah menjadi keharusan. Ruang terbuka hijau publik atau RTHP menjadi elemen penting dalam menjaga kenyamanan lingkungan kota. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan dan pembangunan RTHP secara terencana dan berkelanjutan. Bagi Kota Yogyakarta, keberadaan ruang terbuka hijau publik atau RTHP tidak saja berfungsi sebagai paru-paru kota,
area resapan air dan pengatur iklim mikro, tetapi sekaligus sebagai ruang interaksi sosial masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dan pembangunan RTHP harus benar-benar mampu mewujud sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial, dan nyaman di kota Yogyakarta. Bahwa RTHP itu dibangun untuk mengembalikan keseimbangan ekologis yang ada di perkotaan. Jadi tumbuhan yang ada, tanaman-tanaman dan pohon yang ada itu akan memberikan keseimbangan bagi lingkungan yang sudah terbangun. Memperindah tampilan kota melalui penataan vegetasi dan elemen landscape pada taman, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau kawasan pemukiman. Selanjutnya bisa menciptakan suasana kota yang nyaman dan harmonis. Tata hijau yang baik menciptakan suasana sejuk, teduh, dan menenangkan. Bisa juga untuk memperkuat citra kota dan mendukung identitas kota sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Selain itu juga ruang terbuka hijau mempunyai fungsi sosial budaya. Jadi taman ataupun ruang terbuka hijau yang ada bisa menjadi ruang interaksi warga, ruang publik yang untuk aneka kegiatan dari mulai seni, budaya, dan bahkan pendidikan lingkungan. Ruang terbuka hijau itu diharapkan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi inklusi tanpa diskriminasi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025, telah terdapat lebih dari 64 ruang terbuka hijau publik atau RTHP tersebar di 14 kementerian dengan sebaran terbesar di Kementerian Umbul Harjo. Pada saat ini, tercatat jumlah pohon yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mencapai 20.537 pohon, dengan luas taman mencapai 56.525 meter persegi. RTHP yang telah dibangun berupa taman di sejumlah pinggir jalan, terbukti membuat suasana di kota Yogyakarta semakin terasa sejuk sekaligus nyaman dan tertata, sehingga memperkuat citra kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Pembangunan RTHP tidak hanya berfokus pada penambahan luasan taman, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan fungsinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban. Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan RTHP antara lain: pertama, penataan dan revitalisasi taman kota dan jalur hijau. Kedua, penanaman vegetasi lokal yang mampu menyerap polusi, meredam panas, dan memperkuat keanekaragaman hayati. Ketiga, pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas masyarakat. Keempat, kolaborasi lintas sektor. Guna meningkatkan fungsi dan manfaat kehadiran ruang terbuka hijau publik atau RTHP di tengah masyarakat, prasarana pendukung kini telah cukup tersedia, di antaranya pendopo atau panggung seni, gazebo, toilet, alat permainan anak dan olahraga, kursi, serta bangku dan lampu. Kami sebagai tokoh masyarakat sungguh sangat menyambut dengan gembira dan bahagia. Karena memang warga masyarakat ini memerlukan atau mendambakan RTHP sudah lama. Karena kita tidak punya ruang publik, karena kampungnya suk-sukan gitu. Jadi ini sangat membahagiakan bagi kami, terutama bisa memfasilitasi kegiatan masyarakat, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, dan juga mungkin untuk olahraga tadi seperti tadi. Kegiatan yang dilakukan di RTHP biasanya senam. Kemarin sudah dimulai pada hari Minggu kemarin, sudah senam bersama di sini. Sekarang adanya pertemuan RT 31, terus bisa juga paguyuban, pengajian yasinan. Manfaat yang kami rasakan dengan adanya RTHP ini,
lingkungan jadi bersih, tertata rapi. Sekarang kalau ngomong anak-anak nggak usah jauh-jauh, di sini aja semuanya bisa. Manfaat yang kami rasakan dengan adanya ruang terbuka hijau ini, yang pertama itu bisa memfasilitasi kami untuk bisa belajar mengeksplor alam, terutama untuk anak-anak ya, jenjang TK dan PAUD itu sangat membantu kami. Kita bisa merawat RTHP dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian jika kita membawa anak-anak, usahakan kita membawa makanan yang memang tidak nyampah begitu. Mari kita manfaatkan ini RTHP yang sudah bagus, dengan fasilitas yang ada tamannya, ada tempat bermainnya, rekreasi kecil untuk keluarga kita. Dan kebetulan anak saya ABK, di sini juga enak suasananya, ramah disabilitas, dan wadah untuk kita berrekreasi secara gratis. Kami bisa merasakan langsung tanah dan rumput dan udara segar di sini, apalagi ini teduh, banyak pepohonan besar. Ruang ini sangat jarang kami dapatkan di kota yang sudah padat ini. Jadi adanya RTHP ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman ke anak, kembali ke alam yang dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk warga Jogja khususnya, kita punya kesempatan untuk memanfaatkan RTHP ini. Ada banyak 54 RTHP di kota Jogja yang kita bisa manfaatkan secara gratis, tidak hanya untuk orang tua yang mengajak anaknya bermain, tapi juga segala macam kegiatan sosial. Kita bisa optimalkan supaya apa yang kita sudah punya ini bisa tetap lestari begitu. Kita juga jangan lupa untuk menjaga, merawat tanaman di sekitar dan fasilitas yang ada supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan masyarakat umum.